kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai proyek kami, yaitu sistem smart home terintegrasi dengan Firebase dan voice assistant untuk melengkapi tugas mata kuliah dari microcontroller dan IoT. Jadi, kelompok kami beranggotakan Aldizan dengan NIM 221344035, Mahdi 221344048, Ilham 221344052, Ratu 221344056, lalu Wapa 221344063. Lalu di sini terlampirkan daftar isi dari PowerPoint yang kita buat. Lalu ada pendahuluan. Firebase ini adalah platform pengembangan aplikasi berbasis cloud yang dibuat oleh Google. Platform ini menyediakan berbagai layanan back-end yang memudahkan pengembang dalam membangun aplikasi web dan mobile tanpa perlu mengelola server sendiri. Firebase ini menyediakan alat dan layanan untuk autentikasi database, penyimpanan file, analisis, hosting, dan notifikasi. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang dari pembuatan sistem smart home terintegrasi dengan Firebase dan voice assistant ini didasari oleh kebutuhan akan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam pengelolaan rumah di era digital. Dengan meningkatnya penggunaan perangkat IoT, masyarakat ini semakin menginginkan kendali jarak jauh yang responsif dan real-time untuk perangkat rumah tangga, seperti lampu, kunci pintu, sistem penyiraman tanah, dan suhu ruangan. Firebase ini sebagai platform back-end yang kuat dan scalable dari Google, menyediakan solusi yang stabil untuk pengelolaan data dan komunikasi antar perangkat IoT, dan memastikan bahwa seluruh perangkat dapat saling terhubung secara efisien. Integrasi voice assistant ini juga memberikan kemudahan pengguna untuk mengoperasikan berbagai perangkat cukup dengan perintah suara, menjadikan pengalaman rumah pintar ini lebih interaktif dan mudah diakses oleh semua kalangan termasuk lansia dan difabel. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Jadi tujuan dari proyek ini itu yang pertama mempermudah pengguna untuk mengelola perangkat dan sistem di rumah tanpa perlu interaksi manual secara langsung. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga dalam mengontrol kondisi rumah. Yang ketiga, memantau konsumsi listrik secara real-time untuk mendukung efisiensi energi. Yang keempat, memungkinkan pengguna memeriksa status perangkat elektronik atau keamanan rumah melalui aplikasi. Selanjutnya, ada manfaat proyek akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, manfaat proyek. Manfaat dalam pengerjaan proyek ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengontrol perangkat rumah tangga seperti menyalakan dan mematikan lampu dan kipas, membuka dan menutup pintu, mengontrol penyiraman tanah memakai voice assistant dari jarak jauh selama perangkat terkoneksi dengan internet. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri ada Node MCU ESP8266 sebagai microcontrollernya. Microcontroller ini sudah tersedia modul Wi-Fi-nya. Lalu di sini ada relay 4 channel. Relay ini berfungsi sebagai saklar yang akan mengontrol lampu, pompa air, motor servo, dan kipas. Selanjutnya di sini ada lampu dan juga fitting lampu, ada pompa air, motor servo, kipas, dan juga sensor soil moisture. Nah, untuk sensor soil moisture ini nantinya akan mendeteksi kelembapan tanah. Jika tanahnya kering, maka pompa air akan hidup, dan jika tanahnya lembab, maka pompa air akan mati. Nah, untuk alat dan bahan tambahannya sendiri ada adaptor 5 volt, ada jumper, project board, ada juga LED sebagai indikator, resistor, ada juga kabel dan juga colokan untuk fitting lampu ini. Nah, selanjutnya
Untuk tinjauan pustaka yang kelompok kami pakai yaitu dari channel YouTube Muhammad Ansar, How to Make IoT Based Home Appliance Control Using Firebase Server, di mana di sini hampir mirip dengan yang kita akan realisasikan, tetapi ada beberapa modifikasi seperti di sini kita tidak menggunakan dua lampu, tetapi yang kita pakai adalah kipas di sini sebagai pengganti lampunya. Juga ada sensor soil moisture. Sensor soil moisture yang nantinya akan mendeteksi kelembapan tanah. Terus di sini nanti ada pompa, di mana pompa ini akan hidup dan mati sesuai dengan pendeteksian sensor soil moisture tadi. Selanjutnya di sini ada blok diagram, di mana nantinya pengguna akan mengontrol sistem smart home ini melalui voice assistant yang ada di aplikasi di smartphone. Aplikasinya kita buat, lalu untuk perintahnya, selain voice assistant ada juga tombol on off gitu. Selanjutnya nanti perintah akan dikirimkan ke cloud. Cloud yang kita gunakan adalah cloud Firebase, di mana Firebase ini bertindak sebagai perantara antara perangkat pengguna dan microcontroller yang terhubung ke internet melalui modul Wi-Fi. Nah, modul Wi-Fi yang ini adalah modul Wi-Fi ESP8266 karena kita menggunakan microcontrollernya Node MCU ESP8266. Microcontroller ini untuk menerima perintah dari Firebase untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat tertentu dan juga menerima data dari sensor kelembapan tanah untuk pemantauan kondisi tanah. Nah, di sini ada sensor kelembapan tanahnya, yaitu sensor soil moisture. Data ini lalu akan dikirimkan ke Firebase untuk analisis lebih lanjut atau otomatisasi tambahan. Dimulai dari proses pengecekan apakah perangkat sudah terhubung ke Wi-Fi. Jika belum, akan terus mengulangi pengecekan hingga kondisi koneksinya berhasil. Setelah terhubung, pengguna dapat memasukkan input perintah tadi dari voice assistant ini. Nah, perintah ini kemudian dikirim ke microcontroller untuk dieksekusi. Lalu microcontroller akan memeriksa apakah ada perintah yang perlu dijalankan. Jika perintah tersedia, microcontroller mengeksekusinya dan proses berakhir. Jika tidak ada perintah, sistem akan kembali memeriksa input dari pengguna. Nah, untuk relaynya sendiri menggunakan relay 4 channel. Nanti jika perintahnya sudah dieksekusi oleh microcontroller, maka nanti relay sebagai saklar akan mengontrol juga apakah apa yang harus dilakukan. Apakah microcontroller memerintah dari sini, memerintah untuk menyalakan lampu, maka relay akan membuka saklarnya, lalu lampu akan menyala. Dan untuk kipas water pump dan motor servo juga seperti lampu tadi untuk cara kerjanya. Selanjutnya, nah, di sini ada skematik diagram. Untuk skematik diagramnya tidak jauh berbeda dari blok diagram. Di sini lebih ke pin yang dipakainya. Untuk node MCU SP8266-nya di sini memakai pin D0 sampai D3 untuk dihubungkan ke relay. Ke relay IN1, IN2, IN3, IN4. Lalu di sini ada PCC yang dihubungkan ke adaptor 5 volt yang bagian positif, lalu ke VIN atau PCC node MCU-nya, lalu nyambung juga ke PCC dari sensor soil moisture. Untuk ground-nya juga sama, dari relay nyambung ke negatif adaptor 5 volt, lalu nyambung ke ground node MCU, dan juga nyambung ke ground sensor kelembapan tanah. Untuk A0 ini dipakai untuk input sensor soil moisture-nya ke node MCU. Lalu untuk relay 1 digunakan untuk motor servo dan juga relay 2 untuk water pump dan relay 3 untuk kipas dan terakhir ini ada relay 4 untuk lampunya.
Untuk wiring diagramnya sendiri persis seperti skematik, tapi ini lebih ke bentuk fisiknya. Untuk gambaran fisiknya seperti ini. Seperti ini untuk gambarannya. Di sini menggunakan project board untuk memudahkan koneksi seperti PCC dan groundnya ke satu ke satu baris ini. Di sini ada sensor moisture, ada node MCU, ada adaptor 5 volt, ada motor servo, ada lampu, ada water pump dan kipas. Wiring diagram ini menggambarkan sistem smart home yang sedang proses kita buat, yang nantinya akan memudahkan sekali kita mengontrol alat-alat rumah tangga dari jarak jauh melalui voice assistant dan melalui aplikasi. Selanjutnya ada flowchart yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari program yang dari realisasi perangkat microcontroller yang akan dibuat. Di sini kita akan melakukan start dan si microcontroller akan menghubungkan ke WiFi. Jika belum, maka microcontroller tersebut akan terus mencoba terhubung dengan WiFi yang tersedia. Jika sudah, kita akan memasukkan input dan dikirim ke microcontroller. Apakah perintahnya ada di dalam microcontroller atau belum? Kalau belum, akan langsung masukkan input ulang lagi. Dan akan terus seperti itu sampai perintahnya terdapat di dalam microcontroller. Dan jika perintahnya sesuai dengan apa yang diinginkan, maka microcontroller akan mengeksekusi perintah yang sudah terprogram. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari proyek kita, yang dimana nantinya kita menggunakan aplikasi dari Android atau dari handphone, yang dimana aplikasi tersebut kita buat di web yang namanya Kodular. Nah, di situ kita mendesain bagian depan dan juga bagian belakang dari aplikasi tersebut, di mana bagian belakangnya itu nanti akan menyambung ke Firebase nanti. Di situ terdapat ada, mungkin nanti lebih detailnya mungkin akan ada demo mengenai softwarenya nanti. Dan di sini secara singkatnya cara kerjanya Voice Assistant yang digunakan untuk memanfaatkan Google Firebase untuk mengelola database yang terhubung dengan node MCU ASP8266. Maka nantinya Voice Assistant dapat mengirimkan data untuk yang mengirimkan data yang diterima langsung oleh Firebase tersebut nanti akan masuk ke node MCU-nya tersendiri, sehingga hal tersebut dapat mengontrol beberapa beban ataupun output yang kita inginkan. Di sini kita terdapat beberapa yang ingin dikontrol atau output di sini. Yang pertama ada water pump, dan untuk sensor soil ini yang kita gunakan untuk input gitu, yang dimana nanti akan mendeteksi gitu kelembaban tanaman yang kita miliki di rumah mungkin, yang dimana nanti bila tanaman kering tersebut akan memberikan notifikasi kepada handphone tersendiri atau aplikasi tersebut, yang dimana tanaman tersebut kekurangan air gitu. Lalu untuk motor servo dan juga motor DC dari perangkat smart home. Motor DC di sini maksudnya tuh mungkin pengaplikasian nanti langsungnya mungkin AC ataupun kipas angin seperti itu. Dan untuk motor servo tersendiri di sini digunakan untuk simulasi pintu mungkin ya, seperti itu. Itu untuk cara kerja secara singkatnya itu. Lalu di sini juga terdapat beberapa kendala gitu yang kita miliki. Mungkin ada beberapa. Yang pertama itu ada ketika realisasi rangkaian hardware yang dimana mungkin terdapat beberapa perbedaan gitu versi komponen dari sumber yang diperoleh. Misal mungkin yang kita miliki mungkin kan dari lampu tersendiri mungkin kita menggunakan sumber AC gitu, yang dimana kita juga berbeda gitu, sedangkan komponen-komponen lain kayak water pump, terus
kipas DC yang kita pakai, terus juga ada yang lainnya juga mungkin DC gitu, dan kita tiba-tiba menggunakan AC, jadi agak sulit juga untuk menyatukan komponen-komponen tersebut gitu. Lalu untuk pada fitur voice sendiri, mungkin karena di sini Codeware sendiri berbasisnya berbahasa Inggris, jadi kita juga harus bisa menyesuaikan ucapan kita, lisan kita gitu pada voice kita untuk berbicara bahasa Inggris dengan baik gitu dan benar juga gitu. Karena kadang aplikasi atau voice assistant tersebut juga salah menangkap voice tersebut gitu. Terutama pada saat bagian palm on and palm off, yang dimana mungkin akan salah paham mungkin yang ditangkap oleh si voice assistant-nya seperti itu. Terus yang ketiga, yang paling krusial mungkin karena kenapa kita di sini kelompok kita tidak menampilkan progres alat hardware tersendiri, mungkin karena ketika kita digabungkan sebelumnya kita menggunakan kipas DC gitu sebagai outputnya dari masing-masing pin relaynya tersebut. Kita kan di sini memiliki atau membuat dan atau juga memakai dengan relay modul 4 modul gitu, yang dimana pada saat kita menggunakan kipas DC untuk masing-masing output dari relay tersebut itu berfungsi dengan baik gitu, yang dimana dari software juga bisa mengirimkan data ke Firebase dan juga ditangkap oleh si relaynya tersebut sesuai gitu, dimana untuk on off gitu, ataupun juga dengan voice assistant tersebut gitu. Namun ketika menggunakan beberapa beban gitu, ataupun pada saat penggabungan beban, ada water pump, ada lampu AC, dan juga ada yang lainnya, maka terutama pada saat digabungkan dengan servo, terjadi error atau malfungsi dari beberapa komponen gitu. Contohnya yang pertama mungkin pada saat servo di-on-kan, maka terjadinya fluktuasi tegangan gitu, yang dimana pada untuk relay yang lain gitu terjadi kipas, dan juga mungkin karena kita simulasi waktu itu masih menggunakan LED yang DC gitu, belum yang AC, terjadi fluktuasi tegangan yang tiba-tiba dua komponen tersebut menyala secara singkat gitu. Lalu untuk water pump di sini juga kita mengalami kesulitan pada saat pemasangan di relay tersendiri gitu, yang dimana pada saat dihubungkan dan alat kita di-on-kan gitu, diberi tegangan, maka si water pump tersebut akan terus menyala gitu. Padahal kita sudah mengkontrolnya itu menggunakan aplikasi gitu, dimana pada saat kita menekankan on atau off gitu, dimana di database berubah gitu inputnya itu 1010, tetapi pada saat di relay dan juga pada saat di output, si water pump itu terus menyala gitu, dan di relay pun tidak ada berbunyi pergantian saklar seperti itu gitu, switchingnya itu. Lalu untuk ada juga pada bagian kenapa kita juga di sini mensimulasikan lampu itu menggunakan yang LED terlebih dahulu, bukan lampu AC. Kita niatnya sebetulnya menggunakan lampu AC, tetapi pada saat realisasi, pada saat kemarin coba, lampu itu juga pada saat dihubungkan langsung menyala gitu, dan kita di situ bingung gitu, kenapa ini langsung menyala gitu, sama seperti water pump gitu. Atau mungkin bahkan pernah beberapa kali kasus kemarin kita nyobain menggunakan lampu AC, pas pada saat kena kondisi awal itu pasti mati. Nah, pada saat kita on kan, si lampu menyala, tapi pada saat di off kan kembali, relay mengkonfirmasi gitu, dan Firebase pasti mengkonfirmasi gitu perubahan data tersebut yang kita kirimkan menggunakan aplikasi. Tapi pada saat di lampu tetap menyala gitu, si lampu menerimanya tuh berbeda gitu. Jadi kita tuh di sini untuk aplikasi pengiriman data itu sudah sesuai gitu, dimana yang kita inginkan 1010 on off sudah masuk,
Tetapi pada saat mengaplikasikan ke relay gitu dan outputnya ke bebannya, terjadi beberapa kesalahan atau erroring gitu. Jadi mungkin itu kendala-kendala yang kita sulitkan gitu, dan kita juga masih mencari solusinya bagaimana dan karena apa, seperti itu. Mungkin yang lainnya bisa dijelaskan oleh teman-teman yang lain, seperti itu. Jadi di sini untuk menentukan topik proyek itu terdapat pada bulan Oktober minggu ketiga. Lalu membuat PPT perencanaan itu bulan Oktober minggu ketiga hingga minggu keempat. Lalu untuk pembuatan proyek dimulai dari minggu keempat. Uh, uh, Presentasi perencanaan proyek minggu keempat di Oktober. Lalu untuk pembuatan proyeknya mulai dari November minggu pertama hingga November minggu keempat. Lalu ada juga pembuatan PowerPoint dan video tutorial. Dimulai dari November minggu ketiga hingga ke Desember minggu pertama. Lalu ada pembuatan job sheet dapat pada November minggu keempat hingga Desember minggu pertama. Lalu untuk presentasi akhir projectnya pada Desember minggu pertama. Lalu di sini juga ada RAB-nya. Jadi ini adalah kisaran harga atau biaya yang kita keluarkan untuk melakukan proyek ini. Di sini kan komponennya ada SP8266, relay, soil moisture, LED, breadboard, servo, DC, pump, dudukan lampu, adaptor, kipas DC, box, dan kabel jumper. Jika dijumlahkan, kisaran harganya sekitar 171.000. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini terdapat program yang dimasukkan ke microcontrollernya. Di sini terdapat include, ini merupakan pemanggilan library yang dibutuhkan untuk realisasi programnya. Di sini ada define untuk mendeklarasikan WiFi yang digunakan dan passwordnya. Lalu sini ada API key dari Firebase dan database URL yang digunakan di dalam Firebase-nya. Lalu di sini ada variabel global yang diinisialisasi. Di sini ada Firebase untuk objek, mengambil data Firebase, lalu ada autentikasi, dan ada konfigurasi dari Firebase-nya. Di sini ada variabel-variabel untuk membuat programnya. Di sini ada variabel int value, lalu ada untuk sign up, lalu sini ada variabel untuk soil sensor atau kelembaban tanah, dan sini juga ada variabel untuk menggerakkan servo. Dalam voice setup di sini pin yang digunakan adalah D1, D2, D3, D4, di mana di sini diinisialisasi dengan pin yang 5, 4, 0, dan 2 sebagai output. Lalu di sini ada my servo attach. Di sini adalah pin D0 untuk menerima data servo berapa derajat yang untuk servo bergerak. Lalu sini ada serial, memulai komunikasi serial dan kecepatan baud rate-nya 115.200, dan sini akan mencetak setup mulai. Di sini fungsi program ini untuk melakukan koneksi dari microcontroller ke WiFi, dan akan terus sampai WiFi akan terus berulang sampai WiFi terhubung. Lalu sini mencetak IP-nya berapa dari WiFi yang terhubung untuk microcontrollernya. Lalu di sini merupakan sign up atau pendaftaran untuk Firebase agar terhubung ke microcontroller. Lalu sini ada token untuk mengecek setiap tokennya sudah kadaluarsa atau belum.
dan setup selesai. Lalu di sini ada loop. Di sini bila WiFi tidak terputus, maka akan melakukan reconnect WiFi sampai WiFi terhubung kembali. Lalu di sini melakukan pengondisian apakah Firebase sudah siap untuk digunakan. Lalu di sini ada program untuk soil sensor, di mana di sini membuat inisialisasi dengan variabel kelembaban tanah dan membaca analog read dari pin A0 untuk data dari soil sensornya dan diproses dengan rumus seperti ini. Lalu akan dicetak di serial kelembaban tanahnya berapa persen, dan data ini akan dikirim ke Firebase dengan nama soil. Lalu di sini ada S1 ini untuk relay yang channel pertama, relay channel kedua, channel ketiga, dan channel keempat. Di sini microcontroller akan menerima data dari Firebase yang ini berupa string, di mana dari Firebase itu menerima data dari aplikasi smartphone yang sudah dibuat. Lalu ini data tersebut akan disimpan di variabel string value, dan string value ini akan diubah ke integer agar bisa dibaca keadaannya oleh microcontroller dan relay-nya. Di saat int value-nya 1, maka relay-nya akan menyala, dan saat int value-nya 0, maka akan mati. Dan ini program tersebut akan sama seperti di bawahnya, akan membaca dari Firebase, ya, S2 juga akan membaca dari Firebase, S3 akan membaca dari Firebase, dan sama dengan S4 juga. Lalu di sini ada fungsi reconnect WiFi jika WiFi terputus, dan akan melakukan koneksi ulang hingga WiFi tersebut tersambung. Mungkin sekian. Oke, kali ini saya akan melakukan demo untuk realisasi tugas microcontroller dan IoT. Di sini sudah ada aplikasi Android untuk mengontrol Arduino nantinya. Di sini nanti saat saya pencet, data pada Firebase ini akan berubah. Jadi misalnya kita akan menyalakan lampu. Di sini nilainya masih 0. Saat saya menyalakan lampu, dia akan berubah menjadi 1. Dan di sini juga akan terdapat notifikasi keadaan perangkatnya. Ini juga sama untuk kipas, sama dia akan berubah. Untuk pump sama dia akan berubah, dan untuk servo juga. Oke. Di sini juga kita bisa menggunakan voice. Jadi misalnya kita akan merubah keadaan untuk servo. Coba door open. Nah, dia juga akan ikut berubah. Misalnya tidak ada lagi light on. Dia juga akan berubah di Firebase-nya.